Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan share ke kalian 1 bulan setelah gue pakai iPhone 7 Plus di tahun 2025. Experience gue seperti apa sih setelah 1 bulan pakai ini teman-temannya. Apakah sebenarnya masih layak nggak sih untuk 7 Plus ini dipakai di tahun 2025. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke teman-teman, jadi kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri itu kita masuk dulu untuk dari sisi chipset. Chipset di iPhone 7 Plus ini sendiri itu menggunakan chipset A10 Fusion yang menurut gua memang udah jadul banget teman-temannya. RAM iPhone 7 Plus ini di angka 3GB. Termasuk kecil sih untuk zaman 2025 ini guys ya. Kemudian untuk dari sisi baterai 2900-an mAh udah kecil banget ya di compare dengan tahun sekarang yang baterainya udah rata-rata minimal 4000 sampai 5000 ke atas teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari sisi kamera teman-temannya, kamera di iPhone 7 Plus ini ada dua lensa wide dan lensa telefoto di mana resolusinya tuh sama-sama 12 megapiksel dan bisa nge-record di 4K kalau nggak salah cuma 30 frame per second doang teman-temannya. Kemudian kalau untuk di kamera depannya di angka 7 megapiksel dan bisa nge-record di HD doang sih teman-temannya di angka 30 frame per second teman-temannya. Itu yang bisa gua share ke kalian. Kemudian kalau untuk dari sisi Geekbench, di sini kalian bisa lihat sendiri kalau untuk single core di angka 758 teman-temannya kalau untuk iPhone 7 Plus gua ini. Kemudian kalau untuk multi core di angka 875. Kalau di compare dari ke bawah ini udah rendah banget skornya teman-temannya, 816 dibandingkan dengan iPhone 13 deh base model di angka 2208. Ini perbedaannya tuh jauh banget. Jadi secara garis besar kalau dilihat dari skor ini untuk iPhone 7 Plus sendiri itu sebenarnya udah nggak cocok ya dipakai untuk tahun 2025. Tapi di sini gue pengen kasih ke kalian experience secara real nih menggunakan iPhone 7 Plus teman-temannya. Nah, yang paling gue suka sebenarnya dari iPhone 7 Plus ini sendiri itu dari warna. Bagi gue secara pribadi warna seperti ini tuh masih tetap kelihatan eksklusif dan premium sih. Ini pendapat gue aja teman-temannya. Kemudian kalau untuk dari sisi Touch ID, gue itu memang pecinta namanya Touch ID di compare dengan Face ID. Gue lebih prefer untuk Touch ID karena bagi gue feelingnya tuh loh gue nggak bisa jelasinnya. Kalau untuk Face ID biasa aja, tapi kalau untuk Touch ID tuh dia kayak ada sebuah feeling yang gue nggak bisa explain ke kalian sih ya, namanya juga ini preferensi gue secara pribadi teman-temannya. Nah kemudian lanjut kalau untuk dari sisi body ini masih menggunakan metal teman-temannya. Jadi kalau untuk metal itu adalah sebuah konduktor yang baik untuk panas. Kalau misalkan kalian ngecas agak lama dia langsung muncul suhu panasnya. Jadi kalau misalkan kalian main game agak lama dia langsung muncul suhu panasnya. Jadi kalau untuk dari sisi desain bagus, gue suka. Tapi kalau untuk dari material build quality dari bodinya gue kurang cocok sih karena memang gue ngerasa cepet banget panasnya tuh muncul ya di iPhone 7 Plus gue ini teman-temannya. Dan untuk informasi kalian juga 7 Plus ini memang salah satu smartphone yang memang terkenal dengan panasnya yang cepet ya, berbarengan dengan si mini iPhone 7 juga teman-temannya. Nah sekarang gue lanjut. Kalau untuk dari sisi iOS, kalau untuk iOS di iPhone 7 Plus ini tuh mentok di iOS 15. Sekarang itu update di 15.8.3 teman-temannya. Jadi kalau misalkan untuk dari WhatsApp masih dapat dukungan yang lumayan lama sih. Karena kalau nggak salah WhatsApp itu sekarang udah menghentikan support untuk iOS 12. Jadi kalau untuk iOS 12 itu udah nggak bisa lagi menggunakan WhatsApp. Jadi kalau untuk iOS 15 ini tuh masih bisa banget loh teman-temannya untuk menggunakan WhatsApp guys ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk dari sosial media sehari-hari di sini akan gue ajakin kalian secara langsung karena di sini gue tuh nggak mau ngomongin tentang teori yang Geekbench tadi ya yang skornya udah rendah banget, 10 Fusion udah jadul banget. Yes, memang udah jadul banget. Tapi kalau misalkan kalian tarik garis besar, kalian lihat secara general, secara umum dan secara netral teman-temannya. Sebenarnya kalau untuk iPhone 7 Plus ini sendiri untuk sosial media tuh masih oke. Tapi jangan berharap kecepatan loadingnya tuh atau refreshnya cepet. Jangan berharap seperti itu karena dia udah lama teman-temannya. Tapi tetap lancar-lancar aja, nggak ada permasalahan sama sekali loh teman-temannya. Nah, jadi misalkan kalau kalian hanya sekedar sosial media, di sini tuh masih enak banget ya menggunakan iPhone 7 Plus. Apalagi juga untuk layarnya masih gede, jadi lega banget sih teman-temannya. Menurut gue dengan layar 5,5 inci besarnya seperti ini, kalian mau main game enak, kalian mau nonton enak teman-temannya, walaupun memang dia belum menggunakan panel OLED, ini masih menggunakan IPS LCD, tapi mata gue nyaman-nyaman aja. Dan walaupun ini masih 60 Hz ya, gue santai aja teman-temannya, karena bagi gue secara pribadi ini masih cukup tajam. Kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-temannya. Nah,
Ini kalian bisa lihat sendiri, ini tuh bener-bener setajam ini guys ya. Nah, oke guys, jadi sekarang kita lanjut. Kalau untuk dari sisi kamera, menurut gue secara pribadi ya, di keadaan siang hari cahaya cukup, iPhone 7 Plus ini untuk hasilnya masih bagus banget. Tapi kalau misalkan untuk di malam hari dan cahayanya redup, itu udah noise di mana-mana. Tapi bagi gua, kalau misalkan kalian memang suka konten dan kalian itu tipe kalian perfeksionis dan mungkin memang profesional di bidang fotografi atau videografi, gua rasa untuk 7 Plus sendiri udah nggak cocok sama sekali buat kalian teman-teman ya. Kalau untuk 7 Plus ini sendiri, ini memang cuman cocoknya sekedar foto-foto ringan doang dan santai, atau untuk mengabadikan momen-momen kita, apalagi udah mau lebaran teman-teman ya. Nah, itu foto-foto santai itu masih oke banget. Kemudian mode portrait atau bokehnya itu menurut gua secara pribadi juga, walaupun hasilnya agak kasar, tapi cukup oke sih di tahun 2025 teman-teman ya. Intinya kalau kalian pengen pakai iPhone 7 Plus ini untuk foto-foto, gue sarankan di siang hari atau di cahaya yang cukup teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sekadar hanya untuk main game ringan seperti Mobile Legends, PUBG sebenarnya masih bisa kok. Tapi gue rasa kalau udah di atas 3 game ini udah mulai nge-lag dan suhu panasnya udah nggak tahan banget teman-teman ya. Jadi gue bisa bilang ke kalian paling bisa mainnya cuma 2 game doang sih, habis itu kalian istirahat aja ya iPhone-nya, karena gue rasa batas maksimal yang bisa gue main dengan lancar itu cuma mungkin 2 kali main doang teman-teman ya. Nah, so far pengalaman gue secara pribadi enak-enak aja, tidak ada kekurangan berarti yang bikin gue jadi agak-agak berpikir ya untuk nggak menggunakan iPhone 7 Plus ini di tahun 2025 ini teman-teman ya. Nah, so far yang bisa gue share ke kalian begini aja sih teman-teman ya. Rekomendasi gue sih sebenarnya iPhone 7 Plus ini bisa dipakai untuk secondary iPhone, tapi untuk iPhone utama udah nggak cocok lagi. Tapi menurut gue secara pribadi iPhone 7 Plus ini nggak sejelek itu kok, apalagi misalkan Apple itu masih memberikan iOS yang sedikit perbaikan untuk bugs-bugs atau security update. Gue rasa 7 Plus ini masih bisa lah bertahan 1 tahun atau 2 tahun lagi teman-temannya. Nah, sekian video gue kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video gue yang sederhana ini teman-teman ya. Bye bye guys.